Putriku yang berusia 3 tahun, Putri, tidak pernah rewel sekalipun saat bersama kakeknya. Namun, suatu hari, didorong oleh rasa penasaran, aku diam-diam membuka pintu kamarnya, dan seketika aku terduduk lemas di tempat. Pemandangan mengerikan yang terhampar di depan mataku adalah penyebabnya. Namaku Sari. Aku selalu menganggap diriku seorang ibu yang cukup modern, yang percaya bahwa semua masalah pengasuhan anak bisa diselesaikan dengan pengetahuan dan kesabaran. Suamiku, Budi, juga seorang ayah yang luar biasa. Kami selalu bersama dalam perjalanan membesarkan putri pertama kami. Putri, bagi kami, putri kecil kami adalah segalanya. Di siang hari, ia benar-benar seorang malaikat. Dengan pipinya yang montok, matanya yang besar dan hitam legam, serta senyum yang mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Tawa riangnya yang jernih memenuhi setiap sudut rumah kecil kami, dan mampu menghapus semua lelah kami setelah seharian bekerja. Namun, ketika malam tiba dan lampu-lampu kota mulai menyala, saat rumah-rumah lain terlelap dalam damai, perang di rumah kami justru dimulai. Malaikat kecilku berubah menjadi iblis cilik. Iblis kecil yang bersenjatakan tangisan yang menyayat hati dan keras kepala yang mencapai puncaknya. Masalahnya sebenarnya sederhana. Ia tidak bisa tidur sendirian. Semua buku pengasuhan anak yang kubaca, nasihat dari para ahli di internet, hingga saran dari teman-teman yang juga punya anak, semuanya menunjuk ke satu arah. Untuk menumbuhkan kemandiriannya, kami harus membiasakannya tidur terpisah sejak dini. Kami membeli ranjang bayi dari kayu yang cantik, dihiasi pita merah muda, dan memasang gantungan mainan berbentuk binatang-binatang lucu. Kami juga menciptakan ritual sebelum tidur yang sangat teliti. Pukul 7 malam, mandi air hangat dengan beberapa tetes minyak telon. Pukul 7:30, mengenakan piyama kelinci favoritnya yang lembut. Pukul 8, minum segelas susu hangat. Dan terakhir, aku akan membacakan buku dongeng dengan suara pelan. Secara teori, ini adalah proses yang sempurna, tampak seperti jalan mulus menuju alam mimpi. Namun, kenyataannya begitu kejam. Begitu punggungnya menyentuh kasur ranjang, ia akan langsung bangkit seolah ada perdi punggungnya. Matanya yang tadi mulai terpejam tiba-tiba membulat, dan bibir mungilnya bersiap untuk meledakkan tangisan. Jika aku mencoba meninggalkan kamar, isakannya akan berubah menjadi tangisan keras, dan jika aku dengan tegas memunggunginya, sebuah paduan suara mengerikan akan dimulai. Suara tangisan yang begitu sedih dan pilu, seolah-olah ia sedang disiksa dengan kejam. Tangisan putri memiliki kekuatan magis yang aneh. Ia menembus dinding, merasuki setiap sel sarafku, dan meremas jantungku. Mungkin para tetangga sudah terbiasa dengan suara itu, tapi kami tidak. Setiap malam, kami diliputi rasa bersalah, merasa seperti orang tua paling buruk di dunia. Akhirnya, metode ilmiah itu bangkrut, dan kami kembali ke cara primitif, bergantian menggendongnya sambil mondar-mandir di ruang tengah. Meskipun ruang tengah kami sempit, tak lebih dari 20 meter persegi, kami berjalan berkilo-kilometer setiap malam, seolah sedang menenun kain tak terlihat yang terbuat dari kelelahan dan ketidakberdayaan. Putri akan menyandarkan kepalanya di bahuku atau bahu suamiku, sesekali mencari kehangatan dan membenamkan wajahnya lebih dalam. Kami tidak berani duduk. Begitu pantat kami menyentuh sofa, ia akan langsung menggeliat dan mulai merengek. Kami hanya terus berjalan tanpa henti. Sampai beban di lengan kami terasa tak tertahankan lagi, sampai kedua kaki kami pegal dan pinggang kami serasa mau patah. Biasanya sekitar tengah malam atau pukul 1 atau 2 dini hari, saat kami sudah benar-benar kehabisan tenaga, barulah Putri tertidur. Tapi itu belum berakhir. Meletakkannya di ranjang adalah pertaruhan yang sangat menegangkan. Kami harus menahan napas dan bergerak sangat perlahan seperti adegan gerak lambat dalam film. Suara sekecil apapun atau perubahan suhu yang tiba-tiba bisa membuat usaha berjam-jam itu sia-sia, dan ia akan membuka matanya lagi, mengulangi siklus mimpi buruk itu. Kurang tidur yang terus-menerus mengubah kami menjadi bayangan yang berjalan. Suamiku Budi, seorang insinyur sipil yang selalu rapi, kini berangkat kerja dengan mata cekung dan penampilan kuyu. Aku sendiri, seorang pegawai kantor, sering harus pergi ke kamar mandi untuk membasuh muka dengan air dingin agar tidak tertidur di atas keyboard.
Percakapan kami hanya berkisar tentang tidur Putri. Tadi malam dia tidur jam berapa? Bagaimana kalau kita coba cara ini? Sayang, aku rasanya mau pingsan. Cinta kami pada Putri masih ada di sana, dalam dan tak berubah. Namun, cinta itu kini terbungkus oleh cangkang tebal kelelahan, kejengkelan, dan sedikit rasa kesal. Kami mulai mudah tersinggung satu sama lain karena hal-hal sepele. Rumah yang dulu penuh tawa kini diselimuti ketegangan yang berat. Malam-malam tanpa tidur tidak hanya menggerogoti kesehatan fisik kami, tetapi juga mental dan emosi kami. Perbedaan antara Putri di siang hari dan Putri di malam hari sungguh luar biasa, hampir tidak nyata. Jika seseorang hanya berkunjung ke rumah kami di siang hari, mereka pasti akan mengatakan bahwa kami adalah keluarga paling beruntung di dunia, karena memiliki Putri yang begitu cantik dan manis. Ketika sinar matahari pagi pertama menyelinap melalui jendela, dialah alarm yang membangunkan kami. Bukan dengan tangisan keras, tapi dengan merangkak ke samping tempat tidur kami dan menepuk-nepuk pipiku dengan tangan mungilnya, sambil berkata, "Mama, Mama," dengan suara jernih seperti lonceng angin. Melihat senyumnya yang cerah, rasanya semua lelah semalam suntuk luruh seketika. Ia bisa bermain sendiri dengan tenang selama berjam-jam. Bermain dengan boneka-bonekanya sambil berbicara sendiri, berperan sebagai guru, dokter, atau seorang ibu yang merawat bayi-bayi plastiknya. Ia sering menyenandungkan lagu anak-anak yang kuajarkan. Pelafalannya memang kadel, tapi nadanya tidak pernah salah. Saat aku mengerjakan pekerjaan rumah, ia menjadi asisten yang hebat. Dengan sapu tangan kecil, ia akan mengikutiku kemana-mana, meniru setiap gerakanku. Ia berpura-pura mengelap kaki meja dan kursi. Hasilnya memang membuat lebih berantakan, tapi semangat dan kelucuannya membuatku tidak bisa mengeluh. Saat makan pun, ia bisa makan sendiri dengan baik. Meskipun kadang-kadang menumpahkan makanan, ia selalu duduk manis di kursi makannya, menunggu disuapi atau berusaha menyuap sendiri dengan sendoknya, meski kikuk tapi penuh semangat. Dengan kakeknya, ia lebih istimewa lagi. Putri suka duduk di pangkuan kakeknya, mendengarkan cerita-cerita zaman dulu yang mungkin tidak menarik bagi anak-anak sekarang. Ia akan memain-mainkan janggut putih kakeknya, mengutak-atik kerutan di dahinya, lalu tertawa cekikikan. Melihat momen-momen itu, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Aku berjanji pada diri sendiri, selama ada saat-saat damai seperti ini, penderitaan apapun akan kutanggung. Namun, seperti hukum alam yang tak terbantahkan, saat matahari terbenam, sihir itu pun pudar. Cinderelaku kehilangan pesonanya, bukan sepatu kacanya. Begitu persiapan tidur dimulai pukul 7 malam, tombol iblis seolah menyala. Anak yang tadinya tertawa ceria entah kemana, digantikan oleh anak yang penuh dengan rengekan dan amukan. Segala sesuatu bisa menjadi pemicu tangisannya. Air mandi yang sedikit terlalu panas, piyama kelinci yang tiba-tiba tidak ia sukai hari itu, susu yang kurang manis, atau adegan serigala memakan nenek dalam buku dongeng yang membuatnya takut, seolah-olah semua indranya menjadi ratusan kali lebih sensitif, dan kesabarannya menguap bersama mentari. Ranjang bayi kayu yang kami beli dengan penuh harapan kini tak ubahnya penjara di matanya. Hanya dengan melihatnya saja, ia sudah mulai meronta-ronta. Sambil menendang-nendangkan kakinya ke udara, ia berteriak, "Nggak mau! Nggak mau tidur di ranjang." Saat aku menggendongnya, aku bisa merasakan otot-otot di sekujur tubuhnya menegang. Bukan lagi tubuh yang lembut dan hangat, melainkan gumpalan keras yang penuh perlawanan. Terkadang, dalam keputusasaan, aku pernah membiarkannya begitu saja di ranjang dan keluar dari kamar. Aku harus kuat, bisikku pada diri sendiri, dia akan berhenti menangis sebentar lagi. Tapi itu hanya ilusiku. Tangisannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, malah intensitas dan kepiluannya semakin menjadi-jadi. Ia akan berpegangan pada pagar ranjang, seluruh tubuhnya bergetar hebat, sambil berteriak sampai serak, "Mama, Mama." Setiap kali seperti itu. Tidak sampai beberapa menit, aku pasti menyerah. Saat aku mengangkat tubuh mungilnya, yang basah oleh air mata dan keringat karena ketakutan dan kemarahan, hatiku terasa tercabik-cabik. Kontras yang ekstrem ini membuatku bingung. Aku tidak bisa memahami anakku. Apakah ada yang salah dengan cara pengasuhanku? Apakah ia memiliki masalah psikologis?
Aku mencari berbagai gejala di internet, krisis anak usia 3 tahun, gangguan tidur anak, bahkan masalah yang lebih serius. Semakin banyak aku membaca, semakin besar kecemasanku, dan semakin dalam rasa ketidakberdayaanku. Budi mencoba menenangkanku. Anak-anak kan memang begitu, katanya, nanti juga akan baik-baik saja seiring waktu. Namun, ia sendiri tidak bisa menyembunyikan raut lelah dan putus asanya. Ia sering melontarkan lelucon getir, di rumah kita ini ada 2 anak. Anak siang hari dan anak malam hari. Aku sangat mencintai anak siang hari, tapi jujur, aku sedikit takut pada anak malam hari. Lelucon suamiku tidak bisa membuatku tertawa. Itu hanya semakin menegaskan kenyataan pahit dan berat yang kami hadapi. Hidup terus berjalan dalam roda yang melelahkan dan sulit itu. Siang berganti malam, dan malam berganti menjadi siang yang lain. Kami seperti tentara yang setiap malam berangkat ke medan perang dan kembali di pagi hari dengan penampilan menyedihkan seperti prajurit yang kalah. Kesabaran manusia ada batasnya, dan batas kami sudah hampir terlampaui. Dan situasi terburuk datang pada suatu senja di akhir musim penghujan, ketika angin pertama musim kemarau membawa udara dingin dan lembab. Budi pulang kerja dengan demam tinggi dan batuk parah. Ia yang biasanya sehat dan jarang sakit, ketika tumbang seperti itu, aku langsung tahu situasinya serius. Aku bergegas membuatkan bubur hangat, menyeduh wedang jahe, dan memberinya obat penurun panas. Namun, flu kali ini benar-benar ganas. Suamiku terbaring semalaman, tubuhnya panas seperti bara, dan ia terus mengigau. Aku merawatnya semalaman suntuk, mengganti kompres di dahinya secara berkala, dan merebus air minum untuknya. Tentu saja, iblis kecil di rumah kami tidak memberi keringanan hanya karena ayahnya sakit. Putri tetap meraung-raung sesuai jadwalnya. Aku sendirian, pontang-panting di antara 1 pasien besar dan 1 pasien kecil. Sambil menggendong Putri dan mondar-mandir di kamar, pikiranku terasa seperti benang kusut, dan telingaku terus waspada mendengarkan napas berat suamiku. Malam itu terasa seperti selamanya. Menjelang fajar, demam Budi sedikit turun, tetapi ia masih sangat lemah. Aku, yang tidak tidur semalaman ditambah rasa cemas, merasa kepala pusing dan seluruh tubuhku berat seperti kapas. Aku memaksakan diri untuk bangun menyiapkan sarapan, tetapi saat turun dari tempat tidur, pusing hebat menyerangku, pandanganku menjadi gelap, dan aku langsung terduduk di lantai. Ternyata, aku juga tertular flu. Demamku tidak setinggi Budi, tetapi disertai sakit kepala yang serasa mau pecah, dan nyeri otot yang membuat seluruh tubuhku lemas. Kami, 2 pilar dalam rumah ini, kini terbaring berdampingan di tempat tidur, hanya bisa saling memandang dengan tak berdaya. Kami bahkan tidak punya tenaga untuk mengambil segelas air minum sendiri. Namun, cobaan terbesar masih menanti. Di ruang tengah, ada seorang anak kecil yang bermain sendirian, sesekali memanggil, "Papa, Mama." Syukurlah, Putri masih sehat dan penuh energi. Namun, justru kesehatannya itulah yang menjadi beban yang tak tertanggungkan bagi kami saat ini. Siapa yang akan memberinya makan? Siapa yang akan bermain dengannya? Dan yang terpenting, siapa yang akan menidurkannya malam ini? Seharian itu kami hanya bisa terbaring seperti mayat. Ayah Budi, mertuaku atau yang biasa kami panggil kakek, adalah satu-satunya penyelamat kami. Tanpa banyak bicara, kakek pergi berbelanja, lalu memasak sepanci besar bubur untuk kami sekeluarga, dan dengan sabar menenangkan serta menjaga Putri. Namun, kakek sudah tua, dan kesehatannya tidak seperti dulu lagi. Melihatnya bergerak tanpa henti, mengurus anak dan menantunya yang sakit, sambil menjaga cucunya yang aktif, rasa bersalah dan kasihan yang mendalam menyelimuti hatiku. Seharusnya kami yang muda ini menjadi sandarannya, tetapi kami malah menjadi bebannya. Ketika malam tiba, teror yang akrab itu kembali datang, kali ini berkali-kali lipat lebih kuat. Aku dan Budi kembali demam. Kami terbaring di tempat tidur, mendengarkan rengekan Putri dari ruang tengah tanpa bisa berbuat apa-apa. Suara tangisannya seperti ribuan jarum yang menusuk kepala kami, memperparah sakit kepala kami. Aku mencoba memaksakan diri untuk bangun, tetapi baru beberapa langkah, aku harus berpegangan pada dinding sambil terengah-engah. Kondisi Budi lebih parah.
Ia sibuk terbatuk-batuk, wajahnya memerah. Kami saling memandang. Di mata kami berdua terpancar keputusasaan yang mendalam. Mungkin ini adalah momen paling tak berdaya kami sejak menjadi orang tua. Kami gagal. Gagal total. Kami tidak mampu merawat putri kecil kami sendiri. Aku menutupi wajahku dan menangis. Air mata panas mengalir di pipiku yang juga panas karena demam. Itu adalah air mata ketidakberdayaan, air mata kelelahan yang telah lama menumpuk, dan air mata ketakutan akan apa yang akan terjadi malam ini. Kakek, ayah mertuaku, tinggal bersama kami sejak putri lahir. Meskipun tinggal bersama, keberadaan kakek di rumah begitu senyap sehingga kadang-kadang aku sampai lupa akan kehadirannya. Kakek berbeda dari kakek nenek lain yang kukenal, yang selalu berada di sekitar cucu mereka, merawat, dan terkadang memberikan nasihat-nasihat yang sudah ketinggalan zaman. Mertuaku adalah orang yang pendiam dan sangat irit bicara. Seringkali dalam sehari, beliau tidak mengucapkan lebih dari 10 kalimat. Kata-katanya selalu singkat dan padat. Kakek ke pasar, makan sudah siap, atau di luar angin kencang, hanya sebatas menyampaikan informasi yang perlu. Kakek memiliki dunianya sendiri di rumah ini, sebuah kursi goyang rotan tua di teras. Di sana, ada beberapa pot tanaman yang ia rawat sendiri. Setiap pagi, kakek bangun sangat pagi, menyeduh seteguk teh, dan duduk di sana, memandangi jalanan yang memulai hari baru dengan tenang. Kakek membaca koran, bukan berita online yang berisik dari ponsel, melainkan koran kertas yang masih berbau tinta. Kadang-kadang, dengan peralatan tukangnya, ia akan sibuk memperbaiki kipas angin yang rusak atau stop kontak yang longgar. Semua barang rusak di rumah akan kembali berfungsi setelah disentuh tangannya. Kakek melakukan semuanya dalam diam. Ia tidak pernah pamer atau berharap ada yang tahu. Kadang, saat aku pulang kerja, rumah sudah bersih, cucian sudah kering, dan makan malam sudah siap. Jika kutanya, beliau hanya akan mengibaskan tangan dan mengalihkan pembicaraan. Dalam hal mengasuh putri, kakek hampir tidak pernah ikut campur. Saat aku dan Budi dengan semangat menerapkan metode pengasuhan ala Barat atau Jepang, kakek hanya mengamati dalam diam. Tidak menentang, tidak juga setuju. Bahkan saat kami kesulitan karena tidak bisa tidur semalaman, kakek hanya menatap kami dengan pandangan iba, tanpa memberikan nasihat apapun. Sejujurnya, kadang-kadang kebisuan kakek membuatku sedikit tidak nyaman. Aku berpikir, mungkin kakek terlalu kuno sehingga tidak tahu pengetahuan baru, atau mungkin beliau tidak terlalu peduli pada cucunya. Aku sudah terbiasa memutuskan segala sesuatu tentang putriku sendiri, mulai dari makanan, pendidikan, hingga cara tidurnya. Jauh di dalam hatiku, ada keyakinan atau mungkin keangkuhan terselubung dari generasi muda, kami yang paling tahu apa yang terbaik untuk anak kami. Cara-cara lama seperti memberikan makanan pendamping terlalu dini atau memakaikan baju terlalu tebal, semuanya kuanggap tidak ilmiah. Dan karena kakek tidak pernah berkata apa-apa, aku menyimpulkan bahwa beliau tidak punya jurus rahasia apapun. Hubungan kakek dan putri juga sangat istimewa. Putri sangat menyayangi kakek, tetapi dengan cara yang unik. Ia tidak pernah merengek atau mengajak bermain yang berisik, ia hanya suka berada di dekat kakek. Putri bisa duduk tenang berjam-jam di pangkuan kakek, memainkan jari-jari kakek yang kapalan, atau mendengarkan cerita-cerita kakek yang tidak beraturan tentang sawah dan sungai di masa lalu yang belum pernah ia lihat. Cinta kakek pada cucunya juga tidak diungkapkan dengan kata-kata. Beliau tidak pernah memuji seperti orang lain, cucuku pintar, cantik, hebat. Cinta kakek ada dalam tindakan-tindakan kecil. Diam-diam membelikan biskuit kesukaan putri, dengan tekun menjahit boneka putri yang robek, dan dengan sabar mengupas apel membentuk kelinci saat putri tidak mau makan, aku melihat semua itu. Tetapi mungkin karena kelelahan dan prasangkaku sendiri, aku tidak pernah benar-benar memahami kedalaman cinta yang sunyi itu. Aku menganggapnya sebagai hal biasa yang dilakukan seorang kakek untuk cucunya. Aku tidak menyadari bahwa di balik penampilan pendiam itu, tersembunyi hati yang hangat dan perhatian yang tak terbatas. Kehadiran kakek yang senyap di rumah ini ternyata jauh lebih kokoh dan penting dari yang pernah kubayangkan. Demam kami berdua tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Dunia terasa sesak,
terkurung di dalam 4 dinding kamar tidur yang penuh dengan suara batuk. Di luar, tangisan Putri semakin kencang. Ia sudah bosan bermain, lapar, dan mungkin merasa cemas karena tidak melihat ayah dan ibunya. Dalam tangisannya, selain kejengkelan, juga terselip rasa takut. "Mama, Papa, kemana?" Setiap panggilannya serasa silet yang mengiris hatiku. Aku mencoba memaksakan diri untuk bangun, tetapi kepalaku pusing dan kedua kakiku gemetar. Kondisi Budi lebih parah. Ia hampir kehabisan napas setelah batuk panjang. Kami terbaring tak berdaya seperti itu. Rasa bersalah menyesakkan dada. Kakek sedang berusaha sekuat tenaga. Aku bisa mendengar suara kakek membujuk cucunya. "Anak pintar, ayo. Kasihan mama sama papa, biar istirahat. Kakek suapin bubur, ya." Lalu terdengar suara mangkuk beradu, dan suara Putri yang menolak sambil terisak. Semua usaha kakek sepertinya sia-sia. Putri hanya menginginkan ayah dan ibunya. Ikatan darah dan kebiasaan dirawat setiap hari tidak mengizinkan adanya pengganti, bahkan jika pengganti itu adalah kakek yang sangat ia sayangi. Tangisannya semakin menjadi-jadi, bercampur dengan suara mainan yang dilempar ke lantai. Putri sedang mengekspresikan kemarahannya, melakukan protes dengan caranya sendiri sebagai anak 3 tahun. Dalam kondisi demam dan setengah sadar, aku merasakan pintu kamar tidur sedikit terbuka. Siluet kurus kakek muncul di ambang pintu. Wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya dari belakang. Kakek berdiri ragu-ragu sejenak, hanya terdengar helaan napasnya yang pelan. Kamar itu hening, hanya ada suara napas kami yang berat dan tangisan Putri yang tak henti-hentinya dari luar. Kupikir kakek hanya akan memeriksa keadaan kami lalu pergi lagi dengan diam. Tapi ternyata tidak. Kakek masuk dan mendekati tempat tidur. Ia memandangku dan Budi dengan tatapan penuh kekhawatiran. Akhirnya, kakek membuka mulut, suaranya rendah dan sedikit serak, tetapi dalam keheningan yang mencekam itu, suaranya terdengar sangat jelas. "Sepertinya, malam ini biar Putri tidur sama kakek saja." Aku terkejut mendengar kata-kata kakek. Pikiranku yang kabur karena demam seolah menjadi jernih seketika. Apa aku tidak salah dengar? Kakek, yang usianya menjelang 70 tahun dan seumur hidupnya mungkin belum pernah begadang menenangkan bayi, menawarkan diri untuk merawat iblis kecil kami? Kejutan itu segera berubah menjadi keraguan dan kekhawatiran. "Kakek, mana bisa? Putri akan merepotkan kakek semalaman. Kakek sudah lemah, kalau sampai kurang tidur karena tangisannya, nanti kakek malah sakit. Kalau begitu, aku akan jadi menantu yang durhaka." Budi juga bersuara dengan susah payah. "Jangan, kek. Tidak usah. Putri rewel sekali, nanti kakek capek kalau tidak terbiasa. Kalau kakek sampai sakit, kami bagaimana?" Aku pun ikut menimpali. "Betul kek, biarkan saja dia di luar. Nanti saya coba urus." Tapi aku sendiri tahu itu bohong. Aku sudah tidak punya tenaga lagi untuk berusaha. Kakek tetap berdiri di sana dengan tenang. Tidak berdebat, tidak juga menjelaskan. Ia hanya memandang kami, lalu menoleh ke arah pintu tempat suara tangis Putri yang memilukan itu berasal. Kemudian, dengan satu kalimat pendek namun berbobot, ia menepis semua penolakan kami. "Kalian urus diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana mau mengurus anak? Sudah, serahkan saja pada kakek." Lalu, tanpa memberi kami kesempatan untuk bereaksi, ia berbalik dan keluar. Aku mendengar suara kakek mengangkat Putri, suara Putri meronta-ronta menolak yang perlahan mereda, lalu, kudengar pintu kamar kakek tertutup. Tiba-tiba, rumah menjadi sunyi senyap. Keheningan yang begitu tiba-tiba ini justru membuatku cemas. Berbagai skenario mengerikan terbayang di kepalaku. Putri akan menangis sampai serak. Kakek tidak akan bisa menenangkannya dan mungkin akan marah atau memarahinya. Atau yang lebih buruk, kakek akan menyerah dan membawanya kembali kepada kami. Aku dan Budi saling memandang dengan mata penuh kekhawatiran. Tapi kami terlalu lelah untuk melakukan apapun. Menerima tawaran kakek adalah satu-satunya pilihan. Pilihan yang lahir dari keputusasaan, menyerahkan segalanya pada keajaiban yang bahkan kami sendiri tidak percayai. Setelah pintu kamar kakek tertutup,
Keheningan yang berat dan tidak wajar menyelimuti rumah. Karena sudah terbiasa dengan tangisan Putri setiap malam, keheningan ini justru membuatku gelisah, bahkan takut. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan kosong, sambil memasang telinga. Aku menunggu tangisan yang akrab itu meledak dan merobek kedamaian palsu ini. 1 menit, 5 menit, 10 menit berlalu, dan tidak terjadi apa-apa. Hanya suara detak jam dinding, desau angin samar di luar jendela, dan napas teratur Budi di sampingku. "Sayang, kamu dengar sesuatu?" bisikku, memecah keheningan. Budi menggeliat dan berkata dengan suara serak karena batuk, "Tidak, sunyi sekali." Aneh. Apa mungkin Putri kecapekan terus langsung tidur? Atau, jangan-jangan ada apa-apa? Kekhawatiran dalam diriku mulai membesar. Tidak mungkin anak yang menangis sehebat itu tiba-tiba bisa diam begitu saja. Jangan-jangan ia dimarahi sampai takut dan tidak berani menangis, atau mungkin terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Imajinasi seorang ibu yang sedang sakit dan lelah mulai melukiskan gambaran-gambaran buruk. Aku membayangkan kakek marah dan membentak Putri hingga ia ketakutan. Atau mungkin kakek menggunakan cara-cara lama yang tidak kuketahui yang bisa melukai hati anakku. Aku tidak tahan lagi. Aku bangkit. Tidak bisa, aku harus lihat. Budi menahan lenganku. "Sayang, kamu masih demam? Coba percaya sama kakek. Kakek kan lebih sayang sama Putri daripada kita, tidak mungkin dia melakukan hal yang membahayakannya." Kata-kata Budi ada benarnya, tapi tidak bisa menenangkan kecemasanku. Aku berbaring lagi, tetapi hatiku gelisah. Setiap beberapa menit, aku menoleh, menahan napas, dan mendengarkan. Keheningan terus berlanjut. Bukan keheningan tidur yang nyenyak, melainkan seperti keheningan sebelum badai. Rasanya seisi rumah ikut menahan napas bersamaku, menunggu sesuatu. Aku melirik ponsel di nakas, memastikan volume deringnya paling keras. Aku sudah bersiap-siap jika sewaktu-waktu kakek menelepon atau mengetuk pintu, dan pasien yang akrab itu akan diserahkan kembali kepada kami. Tapi tidak ada telepon, tidak ada ketukan pintu. Waktu berjalan lambat, 30 menit, 1 jam, lalu 2 jam berlalu. Akhirnya, demam dan kelelahan mengalahkan kekhawatiran. Kelopak mataku terasa sangat berat. Mungkin Budi benar. Mungkin aku terlalu khawatir. Bisa jadi Putri tertidur karena lelah menangis seharian, atau karena berada di tempat asing. Atau mungkin, kakek benar-benar punya jurus rahasia yang tidak kami ketahui. Apapun alasannya, keheningan ini adalah hadiah yang sangat berharga bagi kami saat ini. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, aku bisa berbaring di tempat tidurku pada pukul 10 malam tanpa menggendong anak yang meraung-raung. Aku bisa merasakan empuknya kasur dan hangatnya selimut. Tubuhku yang pegal perlahan-lahan rileks. Sebelum terlelap dalam tidur yang dalam dan lelah, bayangan terakhir di kepalaku adalah siluet kurus kakek. Apa yang sedang kakek lakukan sekarang? Apa beliau sudah tidur? Atau sedang terjaga semalaman mengawasi cucunya? Rasa bersalah yang samar merayap di hatiku, tetapi kantuk datang begitu cepat dan menghapus semua pikiran. Seluruh rumah terlelap dalam keheningan yang damai dan aneh. Malam damai yang sudah lama kami dambakan, namun datang dalam situasi yang paling ironis dan tak terduga. Malam itu, kami berdua akhirnya bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meskipun dalam mimpi, kecemasan dan pertanyaan yang belum terjawab masih samar-samar melayang. Tidur lelap yang disebabkan oleh kelelahan dan obat penurun panas memberiku istirahat yang sangat kubutuhkan, tetapi tidak sepenuhnya damai. Dalam mimpiku, aku berjalan menyusuri lorong yang panjang dan gelap. Di kedua sisi, ada banyak pintu yang bentuknya sama persis. Dari balik salah satu pintu itu, aku mendengar isak tangis Putri. Aku panik, mencari-cari pintu itu. Aku mencoba membuka setiap pintu, tetapi semuanya terkunci rapat. Suara tangisan Putri semakin menjauh dan samar, lalu akhirnya hilang. Dalam keputusasaan, aku memanggil namanya, tetapi hanya gema suaraku yang kembali. Aku terbangun dengan jantung berdebar kencang. Punggungku basah oleh keringat dingin. Di luar masih gelap gulita. Kulihat jam,
baru lewat pukul 3 dini hari. Rumah masih diselimuti keheningan mutlak. Keheningan ini, alih-alih memberikan ketenangan, kini justru semakin memperdalam kecemasan di dalam diriku. Mimpi tadi terasa seperti pertanda buruk. Kenapa Putri bisa diam selama ini? Biasanya, meskipun ia tertidur karena lelah, ia akan menggeliat atau merengek beberapa kali sepanjang malam. Aku tidak bisa percaya ia tidur tanpa suara sedikit pun sejak malam tadi. Aku mengguncang Budi pelan. Sayang, aku khawatir sekali. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Putri. Budi menjawab dalam tidurnya, dia tidur nyenyak kan bagus, kenapa sih? Jangan mikir yang aneh-aneh, tidur lagi saja. Tetapi aku tidak bisa tidur lagi. Berbagai pertanyaan berputar di kepalaku. Bagaimana jika kakek tidak menyelimutinya saat tidur dan Putri kedinginan? Kamar kakek punya jendela besar yang mungkin membuat angin malam masuk. Bagaimana jika Putri muntah atau sulit bernapas? Kakek sudah tua, pendengarannya kurang baik, dan tidurnya lelap, mungkin beliau tidak akan menyadarinya. Pikiran-pikiran negatif mengepungku, semakin membesar menjadi ketakutan yang nyata. Aku seorang ibu, dan naluri seorang ibu membisikkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku turun dari tempat tidur dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara. Demamku sudah sedikit turun, tetapi badanku masih pegal. Aku berjalan tanpa suara menyusuri lorong yang gelap dan sejuk. Berdiri di depan pintu kamar kakek, aku menempelkan telingaku ke pintu kayu yang dingin itu dan menahan napas. Tidak ada suara apapun. Tidak ada suara dengkuran, tidak ada suara orang menggeliat, tidak ada suara batuk, keheningan sempurna. Keheningan yang seperti kematian ini membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Aku meletakkan tanganku di gagang pintu, berpikir untuk membukanya sedikit, tetapi segera menarik tanganku kembali. Bukankah itu tidak sopan? Apa yang akan kakek pikirkan jika melihat menantunya menyelinap masuk ke kamarnya tengah malam? Jika aku membangunkan mereka berdua, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Aku kembali ke tempat tidur. Rasa tak berdaya menyelimutiku. Aku duduk memeluk lutut, menatap pintu kamarku, seolah-olah bisa menembus dinding. Aku teringat tawaran kakek. Saat itu, dalam keputusasaan, aku tidak berpikir panjang. Tetapi setelah sedikit tenang, aku sadar betapa gegabahnya keputusan itu. Aku telah menitipkan harta paling berhargaku, putri kecilku, kepada seseorang yang kemampuannya dalam merawat anak tidak sepenuhnya kupercayai. Hanya demi tidurku sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan menyerangku. Seharusnya aku berusaha lebih keras. Seharusnya aku minum obat sekali lagi, dan bertahan menggendongnya satu malam lagi. Aku mengambil ponsel dan menyalakan layarnya. Tidak ada panggilan tak terjawab dari kakek. Aku berpikir untuk mengirim pesan menanyakan kabar, tetapi segera menghapusnya. Aku tidak boleh mengganggu kakek jam segini. Begitulah aku duduk dalam kegelapan, berperang dengan ketakutan yang kuciptakan sendiri. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aku punya firasat bahwa ketika pintu itu terbuka di pagi hari, akan ada sesuatu yang menungguku. Mungkin penjelasan sederhana atas keheningan ini, atau mungkin sesuatu yang akan mengubah pandanganku selamanya. Campuran antara kecemasan dan firasat membuat beberapa jam terakhir malam itu menjadi siksaan mental yang panjang dan melelahkan. Akhirnya, kegelapan pekat mulai berganti menjadi cahaya fajar yang samar. Aku terjaga hampir semalaman sejak pukul 3. Demamku mulai naik lagi, tetapi anehnya pikiranku sangat jernih dan tegang. Begitu suara-suara kehidupan pertama terdengar suara motor di jalan, teriakan pedagang keliling aku langsung bangkit. Aku tidak bisa menunggu 1 menit pun lagi. Sayang, bangun, kita harus ke kamar kakek. Aku mengguncang Budi. Setelah tidur nyenyak, Budi tampak jauh lebih segar. Melihat raut wajahku yang panik, ia pun bergegas bangun. Tanpa bicara, kami berjalan keluar kamar tanpa suara. Udara pagi terasa dingin, dan rumah masih sunyi. Jantungku berdebar kencang, antara harapan dan ketakutan. Kami berdiri di depan pintu kamar kakek. Budi menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu dengan pelan. "Kek, sudah bangun?" Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masih hanya keheningan yang menakutkan. Saat itu, semua ketakutanku mencapai puncaknya. Tanpa ragu lagi,
Budi memegang gagang pintu dan membukanya dengan hati-hati. Saat pintu berderit terbuka, sebuah pemandangan terhampar di depan mata kami, pemandangan yang membuat kami berdua membeku di tempat. Kamar kakek sangat sederhana. Hanya ada satu tempat tidur, satu lemari tua, dan satu meja kecil. Cahaya fajar yang redup masuk melalui jendela, menerangi tempat tidur tempat kakek dan cucunya berada. Iblis kecilku, Putri. Anak yang tidak bisa tidur tenang bahkan selama 30 menit di ranjang bayinya sendiri, kini terlelap begitu nyenyak seperti malaikat. Ia tidur menyamping, kedua pipinya merona merah, dan sudut bibirnya sedikit terangkat seolah sedang bermimpi indah. Napasnya teratur dan lembut. Salah satu pipinya bersandar pada sesuatu yang awalnya tidak kukenali. Tapi yang membuat kami lebih terkejut adalah posisi kakek. Kakek tidak berbaring. Beliau duduk. Punggungnya bersandar pada kepala ranjang yang keras, kepalanya terkulai ke dada, dan matanya terpejam. Seolah sedang tertidur sambil duduk. Kakek masih mengenakan pakaian rumah yang ia pakai semalam, baju yang sudah usang dan pudar warnanya. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. Kerutannya tampak lebih dalam, dan lingkaran hitam tebal membayangi matanya. Kakek duduk tak bergerak. Posisi yang terlihat sangat tidak nyaman dan tidak wajar. Kami berdiri menahan napas, takut menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa membangunkan mereka. Pemandangan ini damai, tetapi juga sangat aneh. Kenapa kakek tidur sambil duduk? Kenapa beliau tidak berbaring nyaman di samping cucunya? Putri tampak sangat tenang, tetapi posisi kakek seolah sedang menahan sesuatu. Aku mencoba melihat lebih dekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan pandanganku berhenti pada lengan kanan kakek. Lengan itu tidak terjuntai seperti lengan kirinya, juga tidak terlipat di dada. Lengan itu terentang lurus di atas tempat tidur, dan kepala Putri bersandar sepenuhnya di atasnya. Benda yang menjadi sandaran pipi Putri adalah lengan kakek. Seluruh tubuhku terasa kaku. Seperti ada aliran listrik yang menjalar di punggungku. Aku mulai menyadari sebuah kebenaran yang samar namun begitu kuat. Aku menoleh ke Budi, dan ia juga sedang menatap lekat-lekat lengan ayahnya. Ekspresinya berubah dari terkejut, menjadi ngeri, lalu menjadi haru yang tak terlukiskan. Kami telah membayangkan banyak skenario. Putri menangis, kakek kesulitan, atau mereka berdua tidur berdampingan. Tetapi pemandangan ini seorang kakek tua yang tertidur dalam posisi paling tidak nyaman sepanjang malam hanya untuk menjadi bantal bagi cucu kecilnya adalah sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Ini melampaui semua logika dan metode pengasuhan ilmiah yang kukenal. Ini adalah sesuatu dari dimensi yang sama sekali berbeda. Kami berdiri terpaku di ambang pintu, tak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan aneh di atas tempat tidur itu. Semua suara lenyap, hanya menyisakan citra yang hening namun syarat makna. Semakin lama aku memandang, semakin banyak detail kecil namun penting yang kutangkap. Pakaian yang dikenakan kakek bukanlah piyama, melainkan celana katun usang dan kaos oblong. Artinya, kakek bahkan tidak sempat berganti baju tidur, atau sengaja mengenakannya agar siap bangun kapan saja. Bahkan dalam tidurnya, wajah kakek menunjukkan kesabaran dan sedikit ketegangan. Bibirnya terkatup rapat, dan keningnya sedikit berkerut. Ini bukanlah tidur orang yang sedang beristirahat, melainkan tidur ayam seorang penjaga yang siap terjaga kapanpun. Namun, detail yang paling memukaiku tetaplah lengan kanan kakek yang menjadi bantal bagi Putri. Aku bisa melihat jari-jari kakek sedikit menekuk, buku-buku jarinya memutih karena menahan tekanan dalam waktu lama. Bahkan dari tempatku berdiri, urat-urat biru yang menonjol di punggung tangan dan lengannya terlihat jelas. Lengan itu tidak bergerak sedikit pun, kaku dan diam seperti sebatang kayu. Kepala Putri terbenam dalam di lengan kakek, rambutnya yang lembut tergerai menutupi sebagian lengan itu. Putri tampak begitu nyaman dan aman. Sesekali, ia menggesekkan kepalanya pelan ke bantal itu, seperti anak kucing yang mencari kehangatan. Angin sepoi-sepoi dari jendela menggerakkan gorden, dan seberkas sinar matahari pagi jatuh tepat di wajah kakek. Kakek sedikit menggeliat, lalu perlahan membuka matanya. Selama beberapa detik pertama, pandangannya tampak kabur, tetapi kemudian ia melihat kami berdiri di ambang pintu. Raut terkejut melintas di wajahnya,
dan ia segera menunduk melihat Putri. Setelah memastikan cucunya masih tertidur lelap, ia menghela napas lega. Kakek mencoba bergerak, mungkin untuk menarik lengannya, tetapi ia segera mengurungkannya, takut membangunkan cucunya. Ia hanya menggerakkan punggungnya yang kaku sedikit, mencoba mencari posisi yang sedikit lebih nyaman. Budi membuka mulut, suaranya tercekat. Kek. Kakek mengangkat telunjuk tangan kirinya ke bibir, memberi isyarat agar kami diam. Lalu, dengan gerakan mata, ia menyuruh kami keluar. Kami mengerti maksudnya, berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun, dan dengan pelan menutup pintu. Setelah keluar ke ruang tengah, kami masih belum bisa pulih dari keterkejutan. Budi terduduk di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi aku bisa melihat bahunya bergetar. Aku mondar-mandir di ruangan itu, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Misteri malam yang sunyi secara aneh itu telah terpecahkan, tetapi jawabannya memberikan guncangan yang lebih besar daripada pertanyaannya. Tidak ada keajaiban. Tidak ada jurus pengasuhan rahasia. Yang ada hanyalah seorang kakek tua, dari daging dan tulang, yang menjadikan tubuhnya sendiri sebagai ranjang dan bantal untuk cucunya. Kakek duduk seperti itu sepanjang malam. Dari saat ia membawa Putri ke kamarnya hingga pagi hari, selama berjam-jam. Aku mulai merangkai semuanya. Keheningan tiba-tiba setelah kakek menutup pintu. Fakta bahwa Putri tidak pernah menggeliat sekalipun sepanjang malam. Semuanya karena Putri mendapatkan apa yang ia butuhkan, sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh ranjang bayi mahal atau ritual tidur ilmiah, yaitu rasa aman yang absolut, kehangatan tubuh manusia, dan kekokohan yang tak tergantikan. Kakek mungkin tidak membujuknya atau menyanyikan lagu Nina Bobo. Mungkin ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya ada di sana, menjadikan dirinya bagian dari tidur cucunya. Kakek menanggung rasa sakit lengan yang pegal, kesemutan, dan kelelahan yang luar biasa untuk membeli kedamaian bagi seluruh keluarga. Sebuah pengorbanan sunyi yang begitu besar hingga aku tidak bisa mempercayai mataku. Dan kami, orang tua muda yang selalu bangga dengan pengetahuan dan cara modern kami, tidak tahu apa-apa, malah dipenuhi kecurigaan dan kekhawatiran yang tidak berdasar. Kebenaran ini seperti tamparan keras bagi keangkuhanku. Saat berdiri di tengah ruang tengah, tiba-tiba sebuah ingatan lama melintas di benakku. Sebuah potongan kecil yang menjadi kunci dari semua ini. Ingatan saat Putri masih bayi, baru beberapa bulan, saat itu pun ia sangat rewel kalau mau tidur. Aku pernah membaca di suatu tempat bahwa kontak kulit ke kulit memberikan rasa aman pada bayi dan membuatnya tidur nyenyak. Jadi, selama beberapa malam pertama, aku menidurkannya di atas dadaku. Tapi posisi itu sangat berbahaya. Aku selalu takut akan menindihnya saat aku tertidur. Lalu, aku menemukan satu hal, Putri akan tidur sangat lelap jika ia berbaring dengan beralaskan lenganku atau lengan Budi. Ia akan membenamkan kepalanya di lekuk siku, dan dengan satu tangannya, ia akan menggenggam erat lengan kami, lalu tertidur. Kami mempertahankan kebiasaan itu untuk sementara waktu, tetapi itu benar-benar siksaan yang mengerikan. Lengan yang menjadi bantal itu dengan cepat menjadi kebas. Rasanya seperti dirayapi ribuan semut. Seluruh lengan menjadi berat dan mati rasa karena darah tidak mengalir. Jika kami ingin menarik lengan kami harus melakukannya dengan sangat perlahan dan hati-hati selama puluhan menit, dan jika bergerak sedikit saja terlalu kasar, Putri akan langsung terbangun dan menangis. Setelah beberapa bulan, kedua lengan kami menderita nyeri kronis. Aku didiagnosis menderita sindrom lorong karpal, dan Budi menderita radang otot. Kami harus menjalani fisioterapi, dan dokter memperingatkan bahwa jika kami tidak segera menghentikan kebiasaan itu, bisa terjadi kerusakan permanen pada lengan kami. Itulah alasan kami memutuskan untuk menidurkan Putri di ranjang bayinya. Kami pikir kami melakukan hal yang benar demi kesehatan kami sendiri dan kemandirian Putri. Kami mencoba menggantikan lengan kami dengan bantal empuk dan boneka binatang lucu. Tapi kami melupakan satu hal, atau sengaja mencoba melupakannya. Putri tidak menginginkan sesuatu yang empuk, ia menginginkan sesuatu yang hidup. Ia membutuhkan kehangatan, detak kehidupan, dan rasa kokoh yang diberikan oleh lengan orang yang dicintainya, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Semua perang tidur selama 2 tahun terakhir,
semua malam tanpa tidur, semua air mata dan kelelahan, ternyata bersumber dari kebutuhan naluriah yang sederhana ini. Dan kakek, entah bagaimana, mengetahuinya. Mungkin beliau sudah lama memperhatikan kebiasaan cucunya ini. Atau mungkin itu hanyalah naluri orang tua yang syarat pengalaman hidup, naluri cinta yang begitu besar, sehingga bisa merasakan apa yang dibutuhkan seorang anak. Ketika kami, orang tuanya, menyerah karena rasa sakit dan lelah, seorang kakek tua yang kesehatannya sudah menurun justru dengan rela menanggung siksaan itu. Kakek tidak hanya memberikan lengannya sebagai bantal, beliau melakukannya dalam posisi duduk. Posisi yang membuat rasa sakit dan kebas menjadi berkali-kali lipat lebih parah. Kakek menjadikan dirinya bantal hidup. Bantal yang tidak pernah menggeliat, tidak pernah mengeluh, hanya diam-diam menahan rasa sakit. Menyadari kebenaran ini, rasa sakit yang tak terlukiskan menusuk dadaku. Bukan sakit fisik karena penyakit, melainkan sakit yang datang dari lubuk jiwa. Hatiku sakit melihat pengorbanan kakek. Hatiku sakit melihat kepolosan putriku, yang tidak tahu bahwa ia menyakiti kakek yang dicintainya hanya karena mencari rasa aman. Dan yang terpenting, hatiku sakit karena ketidakpedulianku sendiri. Aku ada di sana, mengalami hal yang sama, tetapi tidak bisa menghubungkan titik-titik ini. Aku terlalu fokus pada metode dan aturan, sehingga melupakan hal yang paling inti, empati. Budi duduk di sofa, wajahnya terbenam di kedua tangannya. Aku tahu ia juga memikirkan hal yang sama. Ia adalah anak kakek. Ia lebih mengerti ayahnya daripada aku. Mungkin ia merasa jauh lebih tersiksa dan bersalah daripada aku. Kebenaran ini tidak hanya memberikan jawaban tentang masalah tidur putri. Kebenaran ini mengungkap kebenaran lain yang lebih menyakitkan, keegoisan dan ketidakpekaan kami sendiri. Saat kami berperang dengan putri, kakek memilih jalan untuk menemaninya. Saat kami mencoba mengubah putri, kakek menerima dan memenuhi kebutuhannya. Pada saat itu, aku merasa diriku begitu kecil dan gagal. Kebenaran datang seperti banjir bah, menyapu bersih semua pemikiran dan prasangka yang telah lama kubangun. Aku berdiri di tengah ruang tengah, merasa seperti tenggelam. Campuran rasa malu, bersalah, dan rasa terima kasih yang tak terhingga menciptakan emosi yang begitu kuat hingga aku sulit bernapas. Aku selalu berpikir bahwa cinta harus diungkapkan dengan kata-kata manis, hadiah mahal, dan metode pendidikan yang canggih. Aku bangga dengan caraku mencintai anakku, cinta yang ilmiah dan modern. Tapi sekarang aku sadar, ada cinta yang lebih agung dari itu, cinta yang sunyi, cinta yang diekspresikan melalui tindakan dan pengorbanan diam-diam, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Aku teringat betapa aku sering tidak setuju ketika kakek memberi putri camilan sebelum makan, atau membiarkannya menonton TV sedikit lebih lama dari waktu yang ditentukan. Aku berpikir kakek melanggar aturan dan merusak usaha pendidikanku. Aku memandangnya seperti polisi disiplin, lupa bahwa kakek hanya sedang mencintai cucunya dengan caranya sendiri. Cara yang sederhana dan sedikit memanjakan. Aku memaksakan standarku pada orang yang telah hidup seumur hidup dan telah membesarkan suamiku. Sungguh sebuah keangkuhan yang konyol. Saat itu, pintu kamar kakek kembali terbuka sedikit. Kali ini, putri sudah bangun. Sambil mengucek mata, ia berjalan terhuyung-huyung keluar. Melihat aku dan Budi, ia tersenyum lebar dan berlari memeluk kakiku. "Mama." Suara jernih dan senyum cerahnya sama seperti biasanya. Tapi kini di mataku, sosoknya berbaur dengan bayangan pengorbanan kakek. Kakek menyusul keluar. Jalannya sedikit goyah. Beliau memijat-mijat lengan kanannya dengan tangan kiri. Gerakan yang sangat wajar, tetapi meremas jantungku. Wajah kakek tetap tenang, hanya sedikit kelelahan yang tersisa. Ia memandang kami dan putri bergantian, lalu tersenyum ramah. "Sudah bangun, ya? Pasti lapar. Kakek buatkan susu, ya?" Kakek berbicara dengan suara seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat kakek hendak berbalik, Budi bergegas bangkit dan menghampirinya. "Kek, duduk istirahat saja, biar saya yang buatkan." Suara Budi hampir pecah. Ia memapah kakek dan mendudukkannya di sofa. Kakek tampak sedikit terkejut dengan tindakan suamiku. Sambil mengibaskan tangan,
beliau berkata, "Tidak usah. Tidak apa-apa. Cuma duduk sebentar saja kok." Sebentar. Bagi kakek adalah malam yang panjang penuh dengan rasa sakit dan kebas. Mendengar kata-kata kakek, aku tidak bisa menahan diri lagi. Air mata panas mulai mengalir di pipiku, bukan karena sedih atau gembira, aku menangis karena terharu, berterima kasih, dan malu. Air mata yang meledak setelah menyadari bahwa keajaiban yang selama ini kucari tidak ada di buku pengasuhan atau para ahli manapun. Keajaiban itu ada di rumahku sendiri, dalam wujud seorang kakek tua yang pendiam. Cinta tanpa syarat kakek adalah keajaiban terbesar. Keajaiban yang tidak berisik atau mewah, tetapi memiliki kekuatan untuk menenangkan anak yang meraung-raung dan membangkitkan kembali keluarga yang diambang kelelahan. Cinta itu tidak perlu diucapkan, hanya bisa dirasakan oleh hati. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, hatiku bisa merasakannya sepenuhnya. Seharian itu, kepalaku dipenuhi oleh emosi yang campur aduk. Demamku masih ada, tetapi rasa bersalah di hatiku terasa berkali-kali lipat lebih panas. Aku duduk di tempat tidur, memandangi ruang tengah. Putri sedang bermain dengan gembira bersama kakeknya. Ia tampak polos, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak tahu penderitaan apa yang telah dialami kakeknya demi dirinya semalam. Mungkin memang lebih baik begitu. Tapi sebagai ibu yang menyaksikan semuanya, hatiku sama sekali tidak tenang. Hari ini, setiap gerakan kakek terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Aku melihat kakek sesekali memijat bahu dan lengan kanannya dengan tangan kiri. Aku juga melihatnya tanpa sadar meringis saat mencoba mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk mengambil mainan cucunya. Jelas sekali lengannya sangat sakit, sisa dari malam yang panjang dan kaku. Tapi setiap kali aku bertanya, "Kek, tidak apa-apa?" Beliau hanya akan tersenyum dan mengibaskan tangan. "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Namanya juga sudah tua, kadang-kadang pegal. Kakek sedang berbohong. Ia berusaha menyembunyikan pengorbanannya agar kami tidak khawatir atau merasa bersalah. Keluhuran hatinya itu membuatku merasa semakin kecil dan egois. Aku teringat saat-saat di mana aku marah dan kesal pada suamiku hanya karena ia tertidur sejenak saat gilirannya menjaga. Aku juga teringat saat-saat di mana aku menyalahkan Putri, dalam hati mengeluh kenapa ia begitu sulit dan merepotkan. Aku hanya memikirkan kelelahan dan rasa sakitku sendiri. Aku menganggapnya sebagai beban. Tapi kakek, tanpa sepatah kata pun keluhan, dengan rela memikul beban itu. Baginya, itu bukan beban, melainkan cinta. Rasa malu terbesar datang dari ketidaktahuan dan ketidakpedulianku terhadap orang yang telah melahirkan suamiku. Aku tinggal satu atap dengannya, makan di meja yang sama, tetapi aku tidak pernah benar-benar mencoba memahaminya. Aku memberinya label kuno dan sulit didekati, dan mengizinkan diriku untuk mengabaikan pendapat atau perasaannya. Aku tidak pernah meluangkan waktu untuk berbicara, untuk bertanya tentang masa lalunya, tentang kesulitan yang mungkin ia alami saat membesarkan Budi. Aku hanya melihat seorang lelaki tua yang pendiam dan kesepian, tanpa menyadari bahwa di balik kebisuan itu tersembunyi harta karun berupa pengalaman hidup, kesabaran, dan cinta mendalam yang tak terucap. Wajahku memanas saat teringat saat-saat kami berbisik-bisik mengeluhkan malam-malam tanpa tidur, sementara kakek berada di dekat kami. Pasti beliau mendengar semuanya. Pasti beliau menyaksikan ketidakberdayaan dan kelelahan kami. Tawaran kakek bukanlah tindakan impulsif. Itu adalah hasil dari pengamatan dan empati yang panjang. Kakek tahu harga diri anak muda seperti kami, karena itu beliau tidak mengkritik atau menasihati. Sebaliknya, beliau memilih untuk bertindak, tindakan sunyi yang lebih kuat dari ribuan kata. Saat makan siang, ketika Budi sedang memasak di dapur, aku mendekatinya. "Sayang," kataku ragu-ragu, Aku merasa jadi menantu yang jahat sekali." Budi mematikan kompor dan berbalik. Tatapannya juga berat. "Aku juga sama. Kita terlalu cuek sama kakek. Aku yang salah karena terlalu memaksakan cara-cara dari buku," lanjutku dengan suara penuh penyesalan. "Aku mencoba menjadikan anak kita seperti anak yang ada di buku, lupa bahwa dia adalah manusia nyata dengan kebutuhannya sendiri, dan aku tidak menghormati kakek." Budi memelukku. "Ini bukan salahmu sendiri. Aku juga sama.
Kita terlalu sibuk dengan hidup kita sendiri sampai lupa orang yang paling berharga di samping kita. Hari ini, kakek sudah memberikan pelajaran yang sangat besar untuk kita. Sebagai seorang ibu dan menantu, hatiku dipenuhi campuran kompleks antara cinta, terima kasih, dan penyesalan yang mendalam. Aku tahu permintaan maaf dengan kata-kata saja tidak cukup, perubahan harus dimulai dari lubuk hati, dari tindakan. Pelajaran yang diberikan kakek kepadaku bukanlah jurus menidurkan anak. Itu adalah pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan bagaimana menjalani hidup. Dan aku sadar, mulai hari ini, aku harus belajar semuanya dari awal. Setelah badai emosi hari itu berlalu dan kesehatan kami berangsur pulih, hati kami telah berubah selamanya. Rumah kami masih sama, tetapi aku mulai melihat segalanya melalui lensa yang berbeda, lensa penghormatan dan empati. Aku tidak lagi menganggap ayah mertuaku sebagai bayangan yang pendiam, sebagai kehadiran yang biasa saja di rumah. Kini, setiap tindakan kecilnya menarik perhatianku dan memiliki makna yang dalam. Aku memulai sebuah penjelajahan, bukan menjelajahi negeri asing, melainkan menjelajahi sosok ayah mertuaku yang tinggal di sampingku. Aku menyadari bahwa cinta kakek pada Putri tidak hanya ada pada bantal lengan malam itu. Cinta itu, seperti air yang mengalir, dengan tenang dan gigih meresap ke dalam setiap momen sepanjang hari. Suatu sore, saat membersihkan kamar Putri, aku tak sengaja melihat boneka beruang kesayangannya. Boneka usang ini adalah hadiah ulang tahun pertamanya, telah menemaninya melewati berbagai pertempuran imajinatif dan amukan kesal. Beberapa hari yang lalu, saat Putri merengek, ia melempar boneka itu ke sudut kamar, hingga bagian perutnya robek panjang dan kapuknya keluar. Saat itu, aku dan Budi terlalu lelah untuk peduli, dan hanya berpikir untuk membelikannya boneka baru nanti. Tapi sekarang, saat aku mengangkat boneka beruang itu, aku terkejut. Bekas robekan itu telah hilang, dan di tempatnya terdapat jahitan tangan yang rapi dan kuat. Warna benangnya bukan coklat seperti bulu boneka itu, melainkan abu-abu, mungkin satu-satunya warna yang bisa ditemukan di kotak jahit kakek yang sudah tua. Jahitannya tidak serapi mesin jahit. Terlihat kekikukan seorang lelaki tua, yang mungkin penglihatannya sudah mulai kabur. Tapi justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat mataku panas. Aku membayangkan kakek, setelah menidurkan cucunya, di bawah cahaya lampu redup, mengenakan kacamata bacanya, dengan sabar menjahit boneka itu jahitan demi jahitan. Beliau tidak ingin teman lama cucunya itu dibuang. Beliau ingin menyambungnya kembali, sama seperti beliau sedang diam-diam menjahit kedamaian keluarga kami. Aku menemukan lebih banyak lagi. Makanan Putri selalu disiapkan secara khusus oleh kakek. Jika aku memasak sup ikan, kakek akan dengan sabar duduk dan membersihkan setiap duri sekecil apapun, memastikan cucunya tidak akan pernah tersedak. Jika ada jeruk, beliau tidak hanya mengupas kulitnya, tetapi juga dengan teliti membersihkan serat-serat putih tipis yang menempel di bulirnya, sehingga hanya bagian yang paling manis dan berair yang diberikan pada cucunya. Dulu, aku mungkin akan menganggapnya terlalu riwel dan tidak perlu. Tapi sekarang aku mengerti, itu bukanlah kerewelan, melainkan perhatian mendetail yang lahir dari keinginan agar orang yang dicintai tidak mengalami ketidaknyamanan sekecil apapun. Hubungan mereka berdua juga tampak semakin jelas di mataku. Putri seolah merasakan kehangatan dan keamanan absolut yang terpancar dari kakek. Putri suka membawa buku dongengnya ke kursi goyang di teras. Bukan untuk dibacakan, melainkan hanya untuk duduk di pangkuan kakek, menyandarkan kepalanya di dada kakek, dan membalik-balik halamannya sendiri. Kadang, ia menunjuk sebuah gambar dan bergumam, "Kek, ini apa?" Kakek tidak akan langsung menjawab, melainkan akan melihat gambar itu dengan saksama, lalu menjelaskannya dengan kata-kata yang paling sederhana. Ada komunikasi khusus di antara mereka yang melampaui kata-kata, kepercayaan dan ikatan keluarga yang tidak perlu dibuktikan. Melihat mereka duduk bersama di teras yang disinari matahari yang tua dan yang muda, yang pendiam dan yang cerewet, kupikir, inilah lukisan paling indah dan damai di dunia. Tindakan cinta kakek yang sunyi itu menenun jaring tak terlihat yang membungkus masa kecil putriku, dan bahkan menghangatkan hatiku yang telah mendingin karena kelelahan. Beberapa hari berlalu dan kesehatan kami pulih sepenuhnya. Kehidupan di rumah perlahan kembali ke jalur normal,
tetapi dengan satu perubahan besar, malam-malam yang damai. Sejak malam yang menentukan itu, Putri terus tidur bersama kakeknya. Aku dan Budi tidak berani mengusulkan untuk mengembalikannya ke ranjang bayi. Di satu sisi, kami masih trauma dengan malam-malam mengerikan sebelumnya. Dan di sisi lain, kami tidak ingin merusak kedamaian yang sedang dinikmati Putri. Namun, jauh di dalam hati, satu pertanyaan terus menggangguku. Rasa penasaran yang bercampur dengan keinginan untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku ingin mendengar rahasia itu langsung dari mulut kakek. Aku memutuskan untuk memulai dari Budi. Suatu malam, saat kami sedang menonton TV, aku menoleh padanya dan bertanya senatural mungkin. "Sayang, aku penasaran dari kemarin. Kakek itu punya rahasia apa ya? Hebat banget. Kamu kan anaknya. Coba tanyakan ke kakek gimana caranya bisa menidurkan Putri sebaik itu." Budi mengalihkan pandangannya dari layar TV dan menatapku. Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. "Kamu benar-benar pikir ada rahasianya? Tadi sore aku sudah tanya." Mataku berbinar. "Oh ya? Terus kakek bilang apa?" "Dia cuma ketawa," lanjut Budi. "Kakek bilang, tidur sama kakek-kakek apa serunya? Dia bosan, makanya tidur. Mana ada rahasia." Terus dia langsung ganti topik, tanya kerjaan di kantor gimana. "Kakek nggak mau cerita, sayang. Apa yang kita tahu sudah cukup, jangan ditanya lagi." Aku sedikit kecewa dengan jawaban Budi, tetapi di saat yang sama aku semakin memahami karakter ayah mertuaku. Kakek tidak ingin diakui jasanya. Tapi aku tidak menyerah. "Mungkin caramu bertanya kurang pas," pikirku. Biar aku yang coba. Keesokan harinya, aku memilih waktu saat kakek sedang sendirian di teras, menyiram tanamannya. Aku membawakannya secangkir teh hangat. "Kek, minum teh hangat dulu. Cuaca mulai dingin, kakek harus jaga kesehatan." Kakek menerima cangkir itu, mengangguk dan tersenyum. "Terima kasih, Sari, kakek sudah biasa dengan cuaca begini." Aku duduk di kursi kecil di sebelahnya, ragu-ragu sejenak, lalu masuk ke pokok pembicaraan dengan suara lembut dan tulus. "Kek, terima kasih banyak ya sudah membantu kami beberapa hari ini. Putri jadi anteng sekali tidur sama kakek. Kami senang sekali. Boleh tidak, kakek kasih tahu rahasianya ke kami? Biar nanti kami bisa pakai cara itu, supaya kakek tidak repot lagi." Kakek menyesap tehnya. Matanya masih menatap ke kejauhan. Ia tidak melihatku, tapi aku tahu beliau mendengarkan. Setelah hening sejenak, kakek menjawab dengan pelan, suaranya tetap tenang. "Rahasia apa? Mungkin karena kemarin dia sakit jadi capek, terus tempat tidurnya baru, jadi ya tidur saja. Lagi pula, kalau ada kakek neneknya di samping, anak-anak kan merasa aman, jadi tidurnya lebih nyenyak. Dulu waktu kakek besarkan Budi juga begitu." Kakek dengan lihai mengubah jurus khususnya menjadi pengalaman umum generasi sebelumnya. Tidak sepatah kata pun ia menyinggung tentang lengannya yang kebas atau malam-malam tanpa tidurnya. Jawaban kakek seringan bulu, tetapi membangun dinding tak terlihat. Dinding yang menghalangiku untuk menggali lebih dalam pengorbanannya. Kakek tidak ingin ada yang menyentuhnya. Tidak ingin diberi nama dan dianalisis. Karena baginya, itu bukanlah pengorbanan yang perlu dipuji, itu hanyalah cinta. Pertanyaan-pertanyaanku tidak mendapatkan jawaban yang kucari, tetapi justru kebisuan dan pengelakan itulah jawaban yang paling jelas. Itu menunjukkan kerendahan hati yang tak terbatas dan cinta yang paling murni. Kakek tidak butuh ucapan terima kasih kami. Beliau hanya ingin kami tahu. Aku sadar bahwa jika aku terus bertanya, justru akan mengganggunya. Rahasia itu harus disimpan, mungkin bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dihormati kesunyiannya. Aku tidak menemukan rahasianya, tetapi aku menemukan sesuatu yang lebih berharga, rasa hormat yang mendalam pada ayah mertuaku. Kehidupan berangsur stabil, tetapi masih ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku tahu cerita di balik tidur putriku, aku telah merangkai kepingan-kepingan puzzle itu, tetapi itu semua adalah kesimpulan berdasarkan apa yang kulihat pagi itu. Sebagian dari diriku bagian yang sangat manusiawi, penuh rasa ingin tahu, dan sedikit skeptis ingin menyaksikannya secara langsung sekali lagi.
Aku ingin melihat keseluruhan prosesnya dalam keheningan malam, bukan hasilnya setelah langit terang. Aku merasa butuh satu konfirmasi terakhir untuk menghapus sisa keraguan sekecil apapun dan mengukir citra itu sepenuhnya di hatiku. Kesempatan itu datang pada suatu malam akhir pekan. Budi ada proyek mendadak di kantor dan harus pulang larut malam. Di rumah hanya ada aku, kakek, dan Putri. Setelah makan malam, aku memutuskan bahwa sudah saatnya mengembalikan Putri ke ranjang bayinya. Kami tidak bisa selamanya bergantung pada kakek. Kesehatan kakek adalah yang utama. Aku memulai kembali ritual tidur yang sudah akrab, mandi, ganti baju, minum susu, baca buku. Putri tampak lebih kooperatif dari biasanya. Aku menyimpan sedikit harapan, tapi ternyata tidak. Begitu aku membaringkannya di ranjang, tombol iblis itu menyala kembali. Tangisan yang akrab merobek keheningan malam. Aku membujuknya, menepuk-nepuknya, menyanyikan lagu Nina Bobo, tetapi semua usaha sia-sia. Ia berpegangan pada pagar ranjang dan menangis memanggil kakeknya. Kakek, kakek, jantungku terasa diremas. Putri sudah terbiasa dengan rasa aman di samping kakeknya, dan sekarang ia merasa ditinggalkan. Saat aku hampir menyerah, pintu kamar terbuka sedikit, kakek berdiri di sana, dengan ekspresi tenang seperti biasa. Tanpa berkata apa-apa, beliau masuk dan mengangkat Putri yang sedang meronta-ronta. Seperti sihir, Putri langsung berhenti menangis. Ia membenamkan kepalanya di bahu kakek, kedua lengannya memeluk leher kakek erat-erat seperti anak koala. Kakek menatapku. Di matanya tidak ada celaan, hanya pemahaman, biar kakek yang urus. Kamu istirahat saja, besok kan kerja. Lalu, ia membawa Putri ke kamarnya. Pintu kamar kakek tertutup, dan sekali lagi, rumah menjadi sunyi. Tapi malam ini, aku tidak beristirahat. Malam ini adalah malam pencerahan, aku sudah memutuskan. Aku harus tahu. Aku harus melihatnya sendiri. Aku duduk di ruang tengah, mematikan semua lampu, hanya menyisakan satu lampu tidur kecil di sudut. Aku tidak menonton TV, tidak membaca buku, hanya duduk dan menunggu. Waktu berjalan lambat. Pukul 10, pukul 11. Hanya suara detak jam dan napasku sendiri yang terdengar. Aku merasa tegang, seperti akan menghadapi sebuah acara penting. Saat jam menunjukkan tengah malam, aku tahu sudah waktunya. Aku melepas sandalku dengan pelan, berjalan dengan kaki telanjang di lantai yang dingin agar tidak menimbulkan suara. Langkah demi langkah, aku menuju kamar kakek. Lorong itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan samar dari jendela. Jantungku berdebar semakin kencang. Bukan karena takut, melainkan rasa hikmat, seolah akan memasuki tempat suci. Aku berdiri di depan pintu kamar kakek dan menempelkan telingaku. Dari dalam, hanya terdengar napas putriku yang teratur dan samar. Ia sudah tidur lelap. Aku menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tanganku yang gemetar di gagang pintu. Aku memutarnya dengan sangat perlahan agar tidak berbunyi. Pintu terbuka, menyisakan celah kecil yang cukup untuk mengintip ke dalam. Malam ini, aku akan menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang sunyi. Melalui celah sempit pintu, sebuah pemandangan sunyi seperti lukisan yang diterangi cahaya bulan remang-remang yang menyelinap masuk dari jendela, terhampar di depan mataku. Kamar kakek lebih gelap dari yang kukira, tetapi mataku perlahan beradaptasi dengan kegelapan dan semuanya mulai terlihat jelas. Putri terlelap di tempat tidur. Bibirnya yang mungil dan bulu matanya yang panjang bergetar ringan setiap kali ia bernapas. Ia beralaskan lengan kanan kakek, lengan yang terentang kokoh seperti dahan pohon jati tua, dan kakek. Kakek duduk persis dalam posisi yang kulihat pada pagi yang menentukan itu. Punggungnya tegak bersandar pada kepala ranjang kayu yang keras, tanpa bantal apapun, mengenakan pakaian rumah, kepalanya terkulai ke dada, seolah tertidur karena kelelahan. Cahaya bulan menerpa rambutnya yang memutih, membuatnya berkilau keperakan. Dalam kegelapan, wajah kakek tampak lebih letih, dan kerutan waktu tampak lebih dalam, tetapi anehnya memancarkan aura ketenangan. Kali ini, bukan lagi kejutan atau keterkejutan. Aku memandang pemandangan itu dengan segenap hati dan jiwaku. Aku melihat bahu kakek yang menegang, menahan agar tubuhnya tidak miring ke satu sisi,
Tangan kirinya diletakkan di atas lutut, jari-jarinya sedikit menekuk seolah menahan rasa tidak nyaman. Aku hampir bisa merasakan bagaimana darah berjuang mengalir melalui lengan kanannya, bagaimana rasa kebas mulai menjalar dari ujung jari, menyebar ke lengan bawah, hingga ke bahu. Rasa seperti dirayapi semut yang pernah aku dan Budi alami, rasa sakit yang samar-samar, kini sedang dialami oleh seorang lelaki tua menjelang usia 70. Setiap malam, dalam kebisuan, aku berdiri terpaku di tempat. Tanpa sadar, air mata mengalir membasahi pipiku, tetapi aku tidak berani mengeluarkan isakan sedikit pun. Aku tidak ingin merusak momen sakral ini. Ini bukan lagi seorang kakek yang menjaga cucunya. Ini adalah sebuah patung cinta dan pengorbanan. Kakek telah menjadikan tubuhnya yang tua dan lelah sebagai benteng yang kokoh, sebagai tempat peristirahatan yang damai bagi cucu kecilnya. Di dalam benteng itu, tidak ada tangisan, tidak ada ketakutan, hanya ada mimpi-mimpi manis. Angin sepoi-sepoi masuk dan menggerakkan gorden, membuat cahaya bulan semakin terang menyinari wajah putri. Ia menggeliat dan membenamkan dirinya lebih dalam ke lengan kakeknya. Secara refleks, tubuh kakek sedikit tersentak, tetapi lengan kanannya tetap diam tak bergerak. Beliau takut gerakan sekecil apapun akan mengganggu tidur cucunya. Kakek sedang berperang dengan refleks alami tubuhnya, dengan kantuk, dan dengan rasa sakit. Hanya untuk menjaga bantal hidup itu tetap tenang, aku telah mendapatkan jawaban yang kucari. Jawaban yang tidak terucap, tetapi lebih kuat dari penjelasan apapun. Pemandangan seorang kakek yang duduk tegak di tengah malam, menidurkan cucunya dengan lengan yang kebas. Citra ini terukir dalam di hatiku. Ia akan menjadi pengingat seumur hidupku tentang keagungan cinta yang sunyi dan pengorbanan tanpa pamrih. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menutup pintu dengan pelan. Aku berbalik dan berjalan pergi, tetapi hatiku tertinggal di kamar itu, di samping kakek dan cucunya. Malam ini, bukan hanya putriku, tetapi jiwaku yang telah lama diterpa badai, akhirnya menemukan kedamaian. Setelah kembali ke kamar, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di dekat jendela, memandangi langit malam yang penuh bintang, merenungkan apa yang baru saja kusaksikan. Malam pencerahan itu tidak hanya memberiku konfirmasi fakta. Ia mengubahku sepenuhnya, dari lubuk keberadaanku yang terdalam. Sebelumnya, aku melihat dunia melalui lensa rasionalitas, melalui logika hitam putih yang kupelajari dari buku. Aku berpikir bahwa menidurkan anak secara terpisah adalah benar, dan menggendong serta memanjakannya adalah salah. Aku meragukan, bahkan sedikit meremehkan, kebisuan ayah mertuaku sebagai bentuk ketidakpedulian kuno. Kini, semua pemikiran negatif dan prasangka itu lenyap seperti kabut pagi. Pencerahan yang kudapat bukan hanya sekadar tahu apa yang kakek lakukan, melainkan memahami mengapa ia melakukannya. Kakek melakukannya bukan karena ia tidak tahu cara-cara modern. Kakek melakukannya karena cintanya tidak memiliki syarat atau aturan. Cintanya adalah aliran alami. Cinta yang mencari di mana ada kebutuhan akan penghiburan, dan mengisi ruang kosong ketakutan hanya dengan kehadirannya. Hati seorang kakek tahu kebenaran yang tidak bisa diungkapkan oleh buku-buku tebal psikologi pengasuhan anak, bahwa yang paling dibutuhkan seorang anak bukanlah kemandirian yang dipaksakan, melainkan rasa aman absolut bahwa ia dicintai. Perubahan dalam diriku tidak hanya berhenti di pikiran, tetapi mulai menyebar ke dalam tindakan. Keesokan paginya, saat kakek keluar dari kamarnya, aku tidak lagi menatapnya dengan pandangan campuran rasa bersalah dan penasaran, melainkan dengan tatapan penuh hormat dan cinta yang tulus. Aku mulai memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kecilnya. Aku sadar bahwa kakek suka minum teh di pagi hari, tetapi teko tehnya sudah tua dan tidak bisa menahan panas dengan baik. Siang itu juga, aku langsung membelikan termos baru, yang terbaik, agar teh kakek selalu hangat. Tindakan kecil, tetapi itu adalah awal dari perhatian tulus yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Saat makan, aku tidak lagi mengomel jika kakek mengambilkan sepotong daging yang menurutku terlalu berlemak untuk putri. Sebaliknya, aku yang lebih dulu mengambilkan lauk kesukaan kakek dan bertanya apakah masakannya cocok di lidahnya. Aku mulai lebih banyak berbicara dengan kakek, bukan lagi tentang rahasia, melainkan tentang hal-hal sehari-hari, tentang kesehatannya, dan tentang kenangan masa lalunya.
Aku ingin menebus tahun-tahun di mana aku secara tidak sadar telah membangun dinding tak terlihat di antara kami dengan ketidakpedulianku. Budi juga menyadari perubahanku dan ikut berubah. Setelah pulang kerja, ia tidak lagi sibuk dengan ponsel atau komputernya, melainkan menghabiskan lebih banyak waktu mengobrol dengan ayahnya. Ia membelikan suplemen untuk kesehatan sendi, kakek dan meletakkannya diam-diam di atas meja. Suasana di rumah kami perlahan menjadi lebih hangat, tidak ada lagi ketegangan yang menyesakan, tidak ada lagi keluhan tentang malam tanpa tidur. Yang ada adalah perhatian, sapaan, dan tawa. Semuanya dimulai dari pemahaman. Pemahaman bahwa cinta sejati bukanlah tentang memaksakan apa yang menurut kita benar, melainkan belajar untuk mendengarkan dan merasakan dengan segenap hati. Beberapa minggu setelah malam pencerahan itu, pada suatu pagi hari Minggu yang cerah, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Rasa terima kasih dan hormatku pada ayah mertuaku semakin besar setiap harinya, dan aku merasa perhatian diam-diam saja tidak cukup. Aku harus mengatakannya. Aku harus memberitahunya betapa kami mengerti dan menghargai pengorbanannya. Tapi bagaimana caranya? Untuk orang yang pendiam dan rendah hati seperti kakek, kata-kata yang muluk dan basa-basi justru akan membuatnya tidak nyaman. Kata-kata itu harus datang dari hati. Sederhana, tetapi tulus. Pagi itu, seperti biasa, kakek bangun sangat pagi, dan sudah duduk di teras dengan teko tehnya. Budi dan Putri masih tidur. Aku diam-diam pergi ke dapur, bukan untuk menyiapkan sarapan, melainkan untuk merebus air. Aku menuangkan segelas air hangat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, suhu yang pas untuk langsung diminum. Aku tahu orang tua suka memulai hari dengan segelas air hangat untuk menenangkan perut. Aku membawa gelas itu dengan kedua tangan dan perlahan berjalan ke teras. Kakek duduk di kursi goyangnya yang akrab, memandangi kota yang masih setengah terjaga. Melihatku, beliau sedikit terkejut. Tumben sudah bangun. Kenapa tidak tidur lagi saja? Aku tersenyum, mendekat dan menyodorkan gelas itu. Iya, Kek. Ini, saya buatkan air hangat. Katanya bagus untuk kesehatan. Kakek memandangku dan gelas itu bergantian, lalu ragu-ragu sejenak. Akhirnya beliau menerimanya, dan jari-jarinya yang kapalan menyentuh tanganku dengan ringan. Anehnya, terasa begitu hangat. Kakek tidak langsung meminumnya, hanya memegang gelas itu di telapak tangannya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Aku menatap lurus ke mata kakek, mata yang berkerut di sudutnya tetapi masih jernih dan ramah. Suaraku sedikit bergetar, tetapi aku mengatakannya dengan sangat jelas. Kek, selama ini kakek sudah capek sekali. Kami benar-benar berterima kasih. Aku tidak mengatakan, terima kasih sudah menjaga Putri, atau terima kasih sudah menidurkan Putri. Aku hanya mengatakan satu kalimat sederhana, kakek sudah capek sekali. Tetapi dalam kalimat singkat itu, aku menumpahkan semua pemahaman, rasa terima kasih, dan permintaan maafku. Aku yakin kakek akan mengerti. Kakek tertegun sejenak. Tatapannya menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin seumur hidupnya beliau sudah terbiasa hanya memberi, tanpa pernah meminta. Terbiasa berkorban tanpa butuh pengakuan siapapun. Ungkapan terima kasihku yang langsung dan tulus ini mungkin sesuatu yang tidak pernah ia duga. Tetapi keterkejutan itu dengan cepat sirna, dan kulihat sudut mata kakek sedikit memerah. Seolah ingin menyembunyikan emosinya, beliau buru-buru membuang muka dan menatap ke kejauhan. Lalu, beliau tertawa kecil. Tawa yang ramah, meski sedikit canggung. Capek apa? Cucunya nempel begini, kakek malah senang. Kakek mengangkat gelas itu ke bibirnya dan meminum seteguk air. Aku melihat jakunnya bergerak naik turun. Saat itu, meskipun tidak banyak kata yang terucap, aku merasakan ada ikatan yang dalam telah terbentuk di antara kami. Ikatan empati yang melampaui hubungan mertua menantu biasa. Kata-kata yang datang dari hati telah sampai ke hati yang lain. Sejak pagi itu, hubunganku dengan ayah mertuaku memasuki babak baru. Bukan lagi hanya rasa hormat sepihak dariku, melainkan pemahaman dan kepercayaan timbal balik. Rahasia bantal lengan itu, kisah malam di mana kakek duduk semalaman menjaga cucunya, tidak pernah kami singgung lagi.
Itu menjadi perjanjian sunyi di antara kami. Kakek tidak ingin membicarakannya, dan aku pun tidak perlu bertanya lagi. Kami berdua mengerti bahwa ada hal-hal sakral yang harus dijaga dalam keheningan. Jika diungkapkan dengan kata-kata, ia bisa kehilangan bobot dan kemurniannya. Aku tidak lagi mencoba mencari jurus atau metode untuk menidurkan anakku. Aku sudah mendapatkan jawaban yang paling berharga. Jawabannya bukan pada teknik, melainkan pada sikap, yaitu cinta, kesabaran, dan kesiapan untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kenyamanan diri sendiri. Aku mulai menerapkan pelajaran itu dalam hidupku. Setelah berdiskusi, kami menggelar kasur kecil tepat di samping tempat tidur kakek. Malam hari, Putri masih tidur dengan kakeknya, tetapi alih-alih membiarkan kakek duduk semalaman, kami membujuknya untuk berbaring bersama cucunya di kasur itu. Awalnya kakek menolak, khawatir jika ia berbaring akan tertidur dan tidak bisa menjaga cucunya. Tapi aku berkata, kakek harus istirahat, berbaring saja. Cukup ulurkan lengannya saja. Hati kami sakit sekali melihat kakek duduk begitu semalaman. Mungkin merasakan ketulusan kami, kakek pun setuju. Lengan kanan kakek tetap menjadi bantal yang tak tergantikan bagi Putri, tetapi setidaknya punggung tuanya bisa beristirahat. Perlahan, kami mulai mencoba cara-cara lain. Aku sadar bahwa Putri tidak hanya membutuhkan lengan kakeknya, tetapi rasa aman sebelum tidur. Setiap malam, sebelum Putri masuk untuk tidur dengan kakeknya, aku dan Budi ikut masuk. Kami duduk di sampingnya, satu orang mengelus punggungnya, yang lain menceritakan dongeng singkat. Kami menciptakan suasana hangat yang penuh cinta. Lambat laun, ketergantungan Putri pada bantal lengan itu berkurang. Di beberapa malam, ia sudah merasa tenang dan bisa tertidur hanya dengan menggenggam jari kakeknya. Rahasia tidur Putri bukan lagi masalah yang harus dipecahkan atau beban yang harus ditanggung. Itu telah menjadi pelajaran yang menyakitkan namun indah tentang cinta dalam keluarga. Aku mencoba mencari jalan pintas, solusi cepat untuk lepas dari kerepotan. Tetapi pada akhirnya aku belajar, tidak ada jalan pintas dalam cinta. Cinta membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan yang terpenting, empati. Rahasia kakek tersimpan bukan dalam kebisuan yang canggung, melainkan dalam rasa hormat yang mendalam di hati kami. Itu menjadi pelita yang akan menerangi jalanku ke depan, sebagai seorang ibu dan seorang menantu. Cinta sunyi ayah mertuaku, seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke danau yang tenang, menciptakan riak-riak yang menjangkau seluruh keluarga dan mengubah segalanya. Rumah kami tidak hanya dipenuhi oleh malam-malam yang damai, tetapi juga lebih banyak tawa dan kehangatan. Pengorbanan kakek tidak hanya menyelesaikan masalah Putri, itu juga menambal retakan-retakan tak terlihat dalam hubungan kami yang timbul akibat kelelahan dan tekanan hidup modern. Aku dan Budi belajar untuk lebih menghargai satu sama lain. Dan yang terpenting, belajar untuk merawat ayah kami. Kami tidak lagi menganggap kakek sebagai seseorang yang membantu pekerjaan rumah. Kami menganggapnya sebagai pilar spiritual, sebagai jantung keluarga kami. Di akhir pekan, alih-alih mencari kesenangan di luar, kami lebih sering di rumah, merawat tanaman bersama kakek, mendengarkan cerita-cerita lamanya. Budi membelikan kursi pijat agar kakek yang lelah bisa beristirahat. Aku mulai belajar memasak makanan kesukaan kakek, makanan-makanan sederhana dari kampung halamannya yang sudah lama tidak ia cicipi. Kami ingin kakek merasa bahwa pengorbanannya selalu dihargai, dan bahwa ia sangat berhak menikmati masa tua yang nyaman dan bahagia di samping anak cucunya. Putri tumbuh setiap hari dalam limpahan cinta seluruh keluarga. Cintanya pada kakek begitu istimewa. Ia tidak hanya menyayangi kakek, ia juga belajar merawat kakek. Jika kakek batuk, ia akan berlari-lari kecil membawakan air minum. Jika kakek memijat lengannya, ia akan meniru dengan tangan mungilnya, memijat-mijat kakek. Tenaganya memang tidak ada, tetapi itu sudah cukup untuk membuat kakek senang seharian. Cinta yang diberikan kakek padanya, kembali dalam wujud cinta yang tulus dan bakti. Beberapa tahun kemudian, ketika Putri sudah tumbuh menjadi gadis kecil, kebiasaan menyandarkan kepala di lengan kakeknya kadang-kadang masih terulang. Bukan karena tidak bisa tidur, melainkan seperti cara untuk mencari kembali kedamaian masa kecilnya. Setiap kali itu terjadi, aku akan teringat pada pemandangan seorang kakek yang duduk tegak di tengah malam,
Rambut putihnya berkilau di bawah cahaya bulan. Bantal lengan kakek telah menjadi warisan cinta yang tak ternilai, sebuah simbol bagi keluarga kami. Dalam kisah tidur putri, tidak ada sihir atau keajaiban, yang ada hanyalah seorang kakek dengan cinta yang tak terbatas. Seseorang yang rela menjadi bantal, menjadi benteng, menjadi dunia yang damai bagi cucunya. Dan cinta itu, seperti benih yang baik, telah berakar dan berbunga, membawa akhir yang bahagia bukan hanya untuknya, tetapi untuk kami semua. Kakek memberikan pengorbanan sunyi, dan ia mendapatkan kembali hal yang paling berharga, rasa hormat, cinta, dan sebuah rumah yang selalu penuh dengan kehangatan keluarga.